pasti juga sehat-sehat semua ya Kak Mary ya. Kita berharap ya. Pasti dong Kak Andes. Betul sekali. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita lewat online lagi nih Kak Andes. Betul Kak. Tentunya ada beberapa hal sebelum memulai ibadah. Adik-adik harus mempersiapkan 3 hal. Yang pertama, sebelum adik-adik mengikuti ibadah, tentunya adik-adik harus sudah mandi dan juga tentunya berpakaian yang rapi. Nah, yang kedua gimana nih Kak Andes? Yang kedua, kalau udah bersiap untuk ibadah, jangan lagi sambil tidur-tiduran ataupun sambil main-main Kak Mary atau sambil makan Kak Mary ya. Semuanya harus fokus untuk siap beribadah. Dan yang terakhir Kak, Dan yang terakhir tentunya adik-adik harus menyiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya Kak Andes. betul sekali. Karena semuanya adik-adik harus dicatat ya Kak Mary ya. Ya, setiap firman Tuhan dan pelajarannya harus dicatat. Betul sekali. Jadi hari ini sudah siap Kak Mary kita untuk beribadah? Yes, saya siap dan adik-adik di rumah tentunya sudah siap. Yuk, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Adik-adik sekolah minggu semuanya boleh bangkit berdiri ya Kak Mary ya. Ya, bangkit berdiri semuanya.
kita akan mulai ibadah kita, Kak Mary, dengan berdoa. Yuk, mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Kita siap berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kata kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat-Mu, buat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami ya Bapa, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun pagi-pagi dan juga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap ibadah yang kami lakukan ya Tuhan, mulai dari memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siap kembali untuk memuji Tuhan, Kak. Siap Kak. Betul sekali, pasti adik-adik sekolah minggu semuanya juga sudah siap ya. Yuk, kita mau membayangkan satu pujian kita. Kita hari ini mau bersyukur, Kak Mary. Kita mau katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Nah, adik-adik kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya Kak ya. Masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sampai dirangkamu. Dia dirangkaku, oh dia dirangkaku, ku bersuka sampai dirangkamu. Oh dia dirangkaku, oh dia dirangkaku, ku bersuka sampai dirangkamu. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sampai dirangkamu. Dia dirangkaku, oh dia dirangkaku, ku bersuka sampai dirangkamu. Oh dia dirangkaku, oh dia dirangkaku, ku bersuka sampai dirangkamu. Dia dirangkaku, oh dia dirangkaku, ku bersuka sampai dirangkamu. Oh dia dirangkaku, oh dia dirangkaku, ku bersuka sampai dirangkamu. Ku bersuka sampai dirangkamu. Ku bersuka sampai dirangkamu. Nah, Kades, selanjutnya kita mau mengingat kembali 10 perintah Allah kan Kades? Betul sekali, Kak Mary. Nah, kira-kira adik-adik masih hafal nggak ya, Kak Mary? Iya ya, ini masih apa nggak ya 10 perintah Allah? Ke-10-nya nih Kades. Betul sekali. Enggak satu-satu dan kita harus mengucapkannya 10 perintah Allah sekaligus. Ya, betul sekali. Nah, yang pertama sampai kelima apa nih Kades? Baik, untuk adik-adik sekolah minggu semuanya, untuk berita yang pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu perintah Allah yang kedua ialah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Kemudian perintah Allah yang ketiga ialah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu perintah Allah yang keempat ialah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan perintah Allah yang kelima ialah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, untuk selanjutnya Kak Mary. Nah, yang selanjutnya itu hukum perintah Allah yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Lalu yang ke-7, jangan berzina, Kandes. Dan yang ke-8,
jangan mencuri. Lalu selanjutnya yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir nih Kandes, yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Betul sekali. Jadi adik-adik sekolah minggu semuanya harus kembali mengingat ya Kak Mary ya. Jangan hanya cuma satu-satu, tapi mulai dari perintah Allah yang pertama sampai dengan perintah Allah yang ke-10. Dan Kak Mary harap adik-adik bisa melakukannya sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan atau perintahkan. Baik, adik-adik sekolah minggu semuanya, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik Kak Mary. Iya, melalui persembahan ya. Adik-adik boleh persiapkan persembahannya dan jangan lupa persembahannya nanti bisa adik-adik kirimkan atau minta tolong mama papa atau kakak atau saudaranya untuk bisa dikirimkan melalui rekening yang tertera di bawah ini. Atau nanti adik-adik pada saat bertemu dengan kakak guru sekolah minggu, adik-adik bisa kasih ke kakak guru sekolah minggunya persembahannya. Betul sekali. Jadi kita mau memberikan yang terbaik ya Kak Mary ya. Yes. Dan kita mau mainkan satu pujian. Kita mau katakan aku diberkati. Selamat memberi adik-adik sekolah minggu semuanya. Yuk adik-adik kita memberikan persembahan dan memuji nama Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, dan semua anak sekolah minggu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk persembahan kita ya Kak Mary ya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat malam, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena pagi hari ini kami boleh kembali memuji nama Tuhan. Kami boleh juga untuk masuk dalam untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga sudah dibangunkan dengan tubuh dan juga kesehatan yang baru. Pagi hari ini kami mau memberi yang terbaik melalui persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan dan boleh juga menjadi berkat bagi sekolah minggu kami. Tuhan Yesus boleh memberkati untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi, maupun juga Tuhan Yesus terus memberkati untuk setiap tangan-tangan yang mungkin belum bisa memberi pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, ada juga Kang Mary minta untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau Mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan sikap sempurna ya. Betul. Jadi adik-adik semua harus tetap bangkit berdiri dan kita mengucapkannya dengan sikap sempurna. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, Kak Mary, hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tentunya Kak Mary dan Andesya pasti siap, karena adik-adik yang di rumah pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Hari ini firman Tuhan kita akan dibawakan oleh siapa ya Kak Mary? Oleh Bapak Pendeta Antono Subagio. Betul sekali. Dan untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita ya Kak Mary, kita mau kembali menaikkan satu pujian. Betul. Kita mau katakan apa Kak? Baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk, Pandai dan adik-adik kita nyanyikan lagu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom anak-anakku, apa kabar? Baik semua bukan? Pak Pendeta percaya bahwa kalian semua di dalam keadaan yang luar biasa. Karena anak Tuhan, anak sekolah minggu GKW Petra adalah anak-anak yang luar biasa. Sore ini, Bapak mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman. Firman-Nya adalah mengenai setia dan bangga menjadi anak Tuhan atau menjadi anak Allah. Kita akan membaca dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 16. Akan tetapi sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, anak-anak, walaupun kami tidak berhadapan muka, akan tetapi kami mendengarkan dan rindu akan firman-Mu yang akan menjadikan pedoman bagi kami untuk melangkah maju. Berkatilah pula Pak Pendeta yang membawakan firman, sehingga firman ini akan meresap di hati kami. Hanya kepadamu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah anak-anak tahu siapa Timotius itu? Oke? Sebelum kita baca mengenai Timotius, dan kita akan bercerita mengenai Timotius, maka marilah kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Bapak Pendeta akan membaca dan kalian akan membaca bersama-sama dengan Pak Pendeta. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 16. Demikian
sabda Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita di dalam Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dan membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat-nubuat dan oleh penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau telah menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Anak-anak sekalian, siapa Timotius itu? Timotius adalah anak seorang Yahudi, ibu Yahudi yang bernama Eunike, dengan bapak seorang Yunani. Timotius bertemu dengan Paulus dan keluarganya menjadi Kristen. Lalu Timotius menjadi anak didik Paulus. Kalau kita membaca keadaan itu, keadaan jemaat pada waktu itu kacau balau. Banyak hal-hal yang sesat, banyak hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Sekarang pun kalau kita melihat, sebetulnya keadaan jemaat kita juga banyak pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan pada Tuhan. Ah, masa Pak Pendeta? Iya, kalau kalian selama ini belajar online, maka kalian akan melihat bahwa di dalam internet banyak terdapat pengajaran-pengajaran ataupun hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Sama seperti masa Paulus dan Timotius dulu, hanya kalau dulu bukan karena internet, karena orang, maka sekarang adalah karena internet. Dengan internet kita mudah mencari apa saja. Lalu bagaimana seterusnya? Paulus menasihatkan, di dalam kita menghadapi berbagai informasi yang luar biasa dari internet, dari teman kita, maka kita harus menyikapi dengan 5 sikap. 5 sikap itu apa? Yang pertama adalah saling mengingatkan dan melatih diri untuk tekun beribadah. Kita harus rajin berdoa. Kita bersama-sama dengan orang tua kita, bersama-sama dengan saudara-saudara kita, dan bersama dengan teman-teman kita harus rajin berdoa. Yang kedua adalah memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Lah, Pak Pendeta, kami masih kecil. Mengapa kita harus berkhotbah seperti Pak Pendeta, bukan berkhotbah seperti Pak Pendeta?
akan tetapi memberitakan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan bersaksi. Bersaksinya bagaimana? Dengan sikap yang baik. Anak-anak Allah, anak-anak Kristen selalu bersikap baik. Belajar dan rajin. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang bangga akan dirinya sendiri, itu akan mengupayakan diri mereka menjadi teladan. Melalui apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Anak-anak Kristen, anak-anak Allah, tidak ada yang membuli teman yang lain. Kita bermain dengan baik, belajar dengan baik. Dan anak-anak Allah bertekun di dalam membaca Alkitab. Jangan malu kalau diledek. Rajin amat baca Alkitab. Mau jadi pendeta ya? Kalian hanya jangan marah, akan tetapi kalian bisa hanya tersenyum saja dan mengatakan bahwa anak Allah harus membaca Alkitab. Anak sekolah minggu yang baik harus membaca Alkitab. Dan anak-anak Allah harus menggunakan karunia untuk memuliakan Tuhan. Kalian tentu punya karunia. Ada yang karunianya menggambar. Ada yang karunianya bermain musik. Ada pula karunia yang menyanyi. Suaranya bagus sekali. Seperti Farel Prayoga katanya. Gunakanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Kalian bisa bernyanyi, kalian bisa menyanyi lagu-lagu rohani, dan menggunakan apa talenta kalian untuk memuliakan Tuhan. Itu baru anak yang membanggakan, dan anak yang bangga sebagai anak-anak Allah. Perintah Paulus terhadap Timotius apa? Ada 3 perintah juga. Kalau tadi ada 5, sekarang ada 3. Perintah Paulus terhadap Timotius adalah yang pertama, pendalaman dan pengamalan akan firman Tuhan. Kita di sekolah minggu diajarkan untuk menghafal ayat. Ayat tersebut haruslah kita hafalkan dan kita amalkan. Percuma hafal ayat, akan tetapi kita masih membuli teman. Percuma hafal ayat, akan tetapi kita malas untuk belajar. Anak Tuhan bukan begitu. Demikian juga kita harus menjaga hidup persekutuan. Menjaga hidup persekutuan, jangan malas kalau datang ke sekolah minggu. Kita datang ke sekolah minggu, kita belajar di sekolah minggu, dan kita semuanya mendapatkan manfaat. Dan yang ketiga adalah bahwa anak Tuhan harus bersaksi. Bersaksinya bagaimana? Bersaksinya adalah bagaimana kita bisa menyatakan bahwa beginilah anak-anak Tuhan. Kita dianugerahkan talenta, kita dianugerahkan karunia. Semuanya itu adalah karunia Tuhan untuk kita kembangkan. Dan dengan sendirinya, maka kita dapat menjadi anak Allah yang baik. Bahkan dengan menjadi anak yang menjaga tingkah laku sehari-hari pun, kita bisa bersaksi bahwa ini loh anak Tuhan, ini loh anak sekolah minggu GKUI. Dan apabila teman-teman kita terbawa oleh hal-hal yang buruk, tegurlah. Kita menjadi contoh. Mulai belajar dengan tekun,
dan berperilaku baik sebagai saksi dari kebenaran Allah. Jadi, bagaimana? Ada 3 hal yang utama. Yang pertama, untuk menjadi anak yang baik, kita harus rajin membaca Alkitab dan buku-buku Kristen yang lain. Kemudian kita harus rajin beribadah dan belajar bersama-sama. Dan kita harus bersaksi dengan berkelakuan baik. Itu adalah anak-anak Allah yang bangga dan membanggakan bagi Allah dan membanggakan bagi Bapak Ibu sekalian. Anak-anak sekalian, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami harus rajin membaca Alkitab, bagaimana kami harus beribadah dan belajar bersama-sama, dan bagaimana kami harus bersaksi. Dengan demikian maka apapun juga, pelajaran sesat yang bagaimanapun juga yang ada di internet, yang ada diajarkan oleh teman-teman kami, akan kami jauhi dan kami menjadi anak yang bangga sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak di dalam persekutuan sekolah minggu GKOI Petra, dan kami akan menjadi contoh anak yang baik di sekolah kami dan di lingkungan kami. Berkatilah kiranya permohonan kami ini, sehingga kami dapat selalu berada di dalam naungan cinta kasih-Mu dan selalu berada di dalam hadirat-Mu. Hanya kepadamu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, cukup sekian dulu dan kita akan berjumpa kali lain di dalam penelaan firman dengan topik yang berbeda. Tuhan memberkati kalian semuanya. Haleluya. Amin. Kades tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Tantono Subagio. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Pendeta. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh dibagikan ke kami itu boleh bermanfaat bagi adik-adik sekolah minggu dan kita semua, dan juga tentunya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Semoga setiap pelayanan Bapak Pendeta dan juga semua apapun yang Bapak Pendeta Tantono lakukan itu bisa selalu diberkati Tuhan dan juga selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, untuk meresponi firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Kak Mary, yuk Kandes dan juga Kak Mary mengundang adik-adik sekolah minggu semuanya. Kita sudah tiba juga di akhir ibadah kita pada pagi hari ini ya Kak. Kita mau naikkan satu pujian kita, Kak Mary. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Dan kita berdua mengundang adik-adik sekolah minggu semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Jadi kita nyanyikan lagu ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
pengumuman penting nih Ya, Kak Mary apa tuh ya? buat adik-adik semua bahwa mulai minggu depan kita ibadah sekolah minggunya akan di gereja, Betul di sekali. onsite di gedung gereja. Dan tentunya mulai ibadahnya itu jam 7:30 sampai jam 8:30. Jadi adik-adik harus datang tepat waktu ke gereja dan tentunya harus siap untuk beribadah sekolah minggu dengan membawa peralatan tulisnya dan tentunya Alkitab ya, habis Betul ya. sekali Kak Mary. Nah, jadi sekali lagi ya, Kak Anies juga Kak Mary mengingatkan mulai tanggal 1 September tahun 2022 hingga nanti akhir Desember 2022, adik-adik sekolah minggu semuanya akan ibadah secara onsite atau datang ke gereja. Nanti ibadah umumnya sudah tidak ada ya Kak Mary ya. Sudah tidak ada lagi dari YouTube. Hari ini adalah untuk ibadah online yang terakhir kalinya. Dan di minggu depan, di tanggal 1 September kita boleh kembali bertemu dan juga kita boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama Kak Mary. Iya. Betul ya? Jadi buat mama papa, juga buat kakak, adik atau saudaranya, Semuanya. jangan jemput ya Kak Mary ya. Boleh minta tolong nih mama papa, kakak dan saudara semuanya untuk adik-adiknya kalau misalkan masih ada kecil-kecil untuk jemput. 8:30 pagi kami sudah selesai untuk beribadah. Dan 7:30 harus on time ya Kak Mary datang Iya, ya. jangan terlambat lagi. Betul sekali. Jadi adik-adik semuanya sudah siap untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Baik, Kak Andes dan juga Kak Mary mau